Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi persenjataan senjata kimia. Apa itu senjata kimia? Senjata kimia adalah senjata yang menggunakan zat kimia beracun untuk melumpuhkan, melukai, atau membunuh manusia. Karena dampaknya sangat luas dan berbahaya, senjata ini digolongkan sebagai weapons of mass destruction atau senjata pemusnah massal. Sejarah singkatnya, penggunaan senjata kimia pertama kali tercatat pada Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Tentara Jerman menggunakan gas klorin dan gas mustard di medan perang. Pada Perang Dunia II, riset senjata kimia berkembang meskipun penggunaannya terbatas. Setelah Perang Dunia, senjata kimia masih digunakan dalam konflik modern. Misalnya Perang Iran-Irak 1980-an dengan serangan gas beracun di Halabja, serta konflik Suriah 2013 dengan dugaan penggunaan gas sarin. Ciri-ciri senjata kimia yaitu mengandung zat beracun yang dirancang untuk melukai atau membunuh, bekerja melalui hirupan udara, kontak kulit, atau makanan minuman yang terkontaminasi, sulit dikenali, banyak yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Dampaknya massal, menyerang semua orang tanpa membedakan tentara atau warga sipil, memerlukan alat pelindung khusus seperti masker gas atau baju hazmat. Jenis-jenis senjata kimia. 1. Agen asfiksian, menyerang sistem pernapasan, contohnya gas klorin, fosgen. 2. Agen lepuh, blister agen, menyebabkan luka lepuh pada kulit, contohnya gas mustard. 3. Agen saraf, nerve agen, mengganggu sistem saraf, contohnya sarin, VX. 4. Agen darah, blood agen, menghambat suplai oksigen ke tubuh, contohnya sianida. Fungsi senjata kimia yaitu pertama, fungsi utama senjata kimia adalah sebagai alat perang untuk melumpuhkan lawan tanpa perlu kontak fisik langsung. Selain itu, kedua, digunakan untuk menciptakan ketakutan massal sehingga musuh kehilangan semangat juang. Ketiga, dalam beberapa kasus sejarah dipakai oleh penguasa untuk menekan pemberontakan. Keempat, sayangnya juga digunakan sebagai alat terorisme, contohnya serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo tahun 1995. Dampak senjata kimia. Kesehatan manusia bisa menyebabkan iritasi mata, kerusakan paru-paru, luka bakar di kulit, kelumpuhan saraf, hingga kematian. Lingkungan, mencemari air, tanah, dan udara sehingga sulit dipulihkan. Psikologis, menciptakan rasa takut yang mendalam, bahkan lebih menakutkan dibandingkan senjata biasa. Kemanusiaan, penggunaan senjata kimia dianggap pelanggaran HAM berat dan masuk kategori kejahatan perang. Generasi senjata kimia. Generasi ke-1, gas sederhana seperti klorin dan fosgen digunakan di PD-1. Generasi kedua, gas mustard yang menyerang kulit, menyebabkan luka melepuh dan kerusakan organ dalam. Generasi ketiga, agen saraf seperti tabun, sarin, dan soman jauh lebih mematikan karena menyerang sistem saraf pusat. Generasi ke-4, senyawa baru seperti Novikov yang dikembangkan Uni Soviet. Zat ini sangat sulit dideteksi, hanya butuh dosis sangat kecil untuk membunuh. Dampak penggunaan, korban massal, ribuan orang bisa mati dalam waktu singkat. Efek fisik, luka bakar, sesak napas, kerusakan organ. Efek psikologis, trauma mendalam pada korban dan masyarakat. Lingkungan, pencemaran tanah, air, dan udara.
Jadi setelah Perang Dunia Pertama banyak banget tentara yang meninggal karena gas beracun. Karena itu dunia internasional bikin perjanjian, yaitu pertama Protokol Jenewa 1925 melarang penggunaan senjata kimia di medan perang, kedua Konvensi Senjata Kimia Chemical Weapons Convention CWC 1993 melarang produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia, ketiga OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, lembaga internasional pengawas pelaksanaan CWC. Kasus nyata penggunaan senjata kimia pada Perang Dunia I, penggunaan gas mustard dan gas klorin, peran Iran-Irak tahun 1980-an, serangan kimia di Halabja yang menewaskan ribuan warga sipil, konflik Suriah tahun 2013, serangan gas sarin yang menewaskan banyak korban sipil. Kasus Malaysia tahun 2017, pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara dengan racun VX di Bandara Kuala Lumpur. Serangan metro Tokyo tahun 1995, Sekte Aum Shinrikyo melepaskan gas sarin, menewaskan 12 orang dan melukai ribuan lainnya. Perang Dunia II, Jepang menggunakan gas kimia di Tiongkok pada tahun 1937 sampai 1945. Jadi, kesimpulannya, senjata kimia termasuk ancaman besar bagi kemanusiaan. Dilarang penggunaannya oleh hukum internasional, tetapi masih muncul dalam konflik modern sehingga diperlukan upaya bersama untuk mencegah tragedi serupa.